minus, orang tua nggak tahu saya lagi minus gede. Nah, ingatnya ya beli kasur itu, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu tahu-tahu ada yang ngontek. Ada yang ngontek. Siapa? Ya ini yang jadi istri sekarang. Ngontek hasil istihoro dari bulan Agustus hingga bulan Oktober, ngechat saya bulan November. Awal November. Jadi ngechat sampai menikah berapa lama? Prosesnya November, pertama ketemu Februari. Iya. Ya, terus kemudian yang pertemuan kedua pas saya ulang tahun langsung hitbah. Pertemuan ketiga langsung nikah. Dan saya nggak pernah ngobrol sama istri sebetulnya. Ngobrolnya langsung sama orang tuanya. Awalnya. Ya, dan yang paling terpuruk adalah ketika saya ngehitbah istri, saya ditagih hutang sama orang di mana naginya bukan ke saya tapi ke calon mertua. Pinter yang nagih. Udah tahu nagih ke Kang Dani, ke Bos Dani, waktu itu nggak ada nih orang nih. Betul. Ini ada keluarga barunya, gue tagih kali aja. Ini menantunya calon bos ya kan. Betul. Bisa ditalangin. Itu terus? Padahal kondisi utangnya tinggal dikit lagi kan, ke orang itu teh 80 juta. Nah, sisanya 40 juta lagi waktu itu teh. Nagih ke mertua. Ya gimana mau mertua percaya ke saya? Calon ya? Iya. Calon mertua dulu. Gimana percaya gitu kan. Tapi saya ngeyakinin, bah insya Allah tahun depan umroh. Orang gila kan. Bah insya Allah tahun depan umroh. Padahal nggak ada dari mana jalannya, nggak tahu. Bismillah aja. Jadi modal yakin karena sebelumnya udah dapet keajaiban. Dimana gara-gara saya bikin template nikah, akhirnya dapet calonnya, dan yakin ini jodoh saya, makanya saya hajar. Sampai akhirnya sama calon mertua disuruh hafalan Al-Baqarah dulu. Kalau mau netepin tanggal nikah, sok hafalan Al-Baqarah dulu. Ya lumayan. Akhirnya alhamdulillah hafalan Al-Baqarah, bisnis ditinggalin gitu. Akhirnya nikah bulan September, tanggal 19. Nah, seminggu setelah saya nikah, ibu dirawat di rumah sakit. Kondisi motor nggak punya, mobil nggak punya. Saat itu Motor nggak punya, mobil nggak punya. Nganterin ibu ke rumah sakit aja naik Grab. Bolak-balik naik Grab, dan itu modal pinjam juga. Nggak punya duit. masih ada yang percaya sama lu Bang Dani pinjem-pinjem? Ya, saya gedor-gedor sana sini. Gedor aja pokoknya. Pokoknya gimana caranya biar ibu sehat kan. Iya. Tapi karena ibu lihat ekonomi saya, 3 hari baru di rumah sakit mau pulang lagi. Nah, akhirnya saya bawa lagi ke rumah. Ketika di rumah, karena saya udah janji tinggal di Wonosobo, ya, akhirnya saya ke Wonosobo. Beberapa minggu di sana malah disuruh kerja sama abah. Disuruh kerja dengan gaji. Abah itu Mertua. Mertua. Disuruh kerja. Gaji 500.000, sedangkan saya ngasih ke orang tua aja 2 juta. Karena nggak ada yang ngenafkain kan, saya tulang punggung keluarga. Gimana ceritanya disuruh kerja gaji 500.000 gitu, motor nggak ada, mobil nggak ada, habis bensin gitu. Nombok ya? Akhirnya saya minta pulang ke istri. Istri mau ikut nggak? Jangan, saya mau refresh diri dulu. Nah, itu awal nikah, itu sebulan awal nikah. Hingga akhirnya saya ngeredit motor, itu pun dengan ngejual cincin istri. Cincin istri jual lah. Jual bun buat apa? Buat ngeredit motor, kita nge-grab aja daripada disuruh kerja sama abah. Sedangkan harus ngasih 2 juta ke orang tua setiap bulan. Jadi, hutang harus dibayar. Jual cincin DP motor lah ya. Nah, dan itu pun kurang. Ya, pinjam lagi ke orang. Ya, pastilah. Nah, baru 3 hari kredit motor, dikenalin bisnis ini. Jadi ceritanya itu. Baru 3 hari kredit motor, dikenalin bisnis ini. Nah, itu utang masih di angka 70 lebih dari 400 tadi. Masih ada sisa 70. Ya alhamdulillah dikenalin bisnis ini, saya lihat potensinya lebih dahsyat. Kalau misalkan saya nge-grab, ya otomatis bisalah kalau di Wonosobo bisa dapat 300.000 sehari, asalkan dari pagi sampai malam. Kalau perhitungan waktunya dan hasilnya masih oke lah sebetulnya, masih bisa. Ya, cuman untuk ngelunasin utang kan perlu waktu lama, setahunan. Iyalah. Itu pun kalau ditabungin. Kalau nggak ada nggak ada kebutuhan buat orang tua, nggak ada sakit, nggak kena musibah, hidup kita mulus-mulus aja. Betul. Bertahun-tahun. Nah itu makanya kalau misalkan nge-grab, kapan lunas utang, kapan hidup saya bahagia, kapan saya bisa nafkain istri yang terbaik, kapan saya memberikan obat yang terbaik buat ibu. Apalagi saya tulang punggung keluarga, adik-adik saya dan lain-lain gitu. Akhirnya saya mikir, apa nih peluang? Nah, dikenalin bisnis ini. Di mana udah banyak tuh waktu itu, alhamdulillah udah banyak yang dapat reward mobil saat itu. Dan yang ngajaknya pun, dan kamu bisa dapat mobil sebulan, kan gila. Saya kondisi lagi kayak gitu, tapi karena emang kepentok juga, nggak ada jalan buat percepatan. Akhirnya saya datang tuh dari Tasik ke Bandung. Datang tadinya hari keempat tuh mau ke Wonosobo. Jadi nggak jadi, malah ke Bandung. Dikenalin bisnis ini, dikenalin di Bandung tuh seminar, langsung ke rumah orang yang ngajak saya.
Nah, dijelasin, nggak begitu jelas sebetulnya jelasinnya. Cuman yang jelas kamu bisa dapat mobil nih kalau terkumpul poin 300 poin kiri, 300 poin kanan. Nah, produknya Eco Racing katanya. Bisa menghemat BBM. Produk unggulan Ya, dari produk unggulan. Dulu produk nggak terlalu banyak dari PTBS ini. Baru Eco Racing sama beberapa lah. Kalau sekarang mah banyak banget. Nah, akhirnya itu saya nggak punya modal. Saya datang sama Kang Isan. Bensin, rokok, makan, semua ditanggung sama Kang Isan.